Satu unit mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi titik api dihadang sejumlah warga Kampung Bocini, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang petugas kepolisian yang hendak membuka jalan agar mobil pemadam dapat lewat, malah terlibat keributan dengan warga yang menolak. Keributan dipicu emosi warga lantaran kecewa lambatnya mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan tidak membawa air. Bahkan warga juga hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran. Satu Belanwir datang, cuman nggak ada isinya. Kalau kata-kata Belanwir ada isinya, kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada 2 jalur. Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya. Ya mungkin nggak kemari. Karena Belanwir yang ada isinya datang doang, ada isinya buat apa? Oh berarti sempat ini tadi Pak ada pemadam yang sini Pak ya? Ada banyak, cuman sayangnya nggak bawa airnya, kosong semua. Oh, dan tadi ada kabar ada penghadangan dari warga sama pemotongan selang oleh warga, itu gimana ceritanya Dan? Kita sampai warga emosi ingin segera rumahnya yang dipadamkan, sedangkan kita mengcover perjalanan. Jadi sistem kita mengenai perjalanan dulu agar tidak meluas, tapi warga ada yang minta rumahnya lebih awal sehingga emosi untuk segera untuk rumahnya sendiri. Sementara kita memang proses kita penjagaan perjalanan. Sebelumnya kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personil dan belasan unit mobil terhambat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra resmi menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulina Iyasha, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari informasi ibu kota. Sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan G, Karanganyar ludes terbakar. Api diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disertai semburan api dari dalam rumah. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga langsung turun membantu petugas damkar melakukan pemadaman agar api tidak semakin membesar. Api berkobar di bagian dalam rumah dan menyebar ke sisi lainnya akibat tertiup angin. Meski belum diketahui pasti penyebabnya, namun kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Awalnya cuma asap aja tadi tebal pas saya lagi masak gitu. Terus nggak taunya itu saya teriak, kan lagi ada yang makan juga kan. Saya bilang keluar takutnya itu kebakaran kayak gitu. Udah saya keluar. Tiba-tiba langsung muncul asap. Asap tebal gitu. Tapi nggak tahu dari korsleting listrik atau apa? Nggak tahu. Dari mana Bu awalnya Bu? Cuman asap aja tebal gitu. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan memakan waktu lebih dari setengah jam akhirnya membuahkan hasil. Api yang sempat membesar akhirnya berhasil dipadamkan meski sejumlah rumah telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kapal Roro yang sedang labuh jangkar di perairan Pulau Kasam, Kecamatan Nongsa, Batam hangus terbakar. 12 ABK yang sedang berada di kapal diselamatkan patroli TNI Angkatan Laut yang sedang melintas. Udah yang namanya musibah kok.
Asap tebal yang membakar kapal Roro Tandeman membuat panik warga. Hanya hitungan menit, api yang besar langsung menghanguskan bagian atas kapal. Kepanikan juga terlihat dari para ABK yang berada di atas kapal Roro Tandeman ini. Kapal patroli milik TNI AL yang sedang melintas langsung mengevakuasi semua ABK. 12 ABK berhasil diselamatkan tanpa korban jiwa. Sementara itu, kapal dari Bakamla dan TNI AL dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam. Melaksanakan evakuasi terhadap KMP ABK personil KMP Tandeman sejumlah 12 orang. Kemudian kami membawa ke dermaga Satol. Penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di bagian anjungan kapal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menetapkan 9 pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode 5 tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR RI dari 7 fraksi MPR dan 1 kelompok DPD selama 5 tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat. Dari PKB, Rusdi Kirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nur Wahid. Dan dari Partai Amanat Nasional, Edi Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ibas. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut profil Ketua MPR RI terpilih periode 2024-2029 Ahmad Muzani. Ya pemirsa, Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 15 Juli 1968. Politikus Partai Gerindra ini menempuh pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun. Ahmad Muzani akan menjabat sebagai Ketua MPR RI hingga tahun 2029 mendatang. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI 2019 hingga 2024. Saat ini, Ahmad Muzani menjabat sebagai Sekjen dari Partai Gerindra. Jabatan ini diembannya sejak tahun 2015. Ahmad Muzani juga sudah menjadi anggota DPR RI selama 3 periode sejak 2009 lalu. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk hidup sederhana dan menjaga kepercayaan masyarakat. Muzani menyebut anggota MPR harus memenuhi prinsip moral dan tak bergaya hidup berlebihan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis
dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali kepada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Archandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Penetapan tersebut usai Archandra memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan MPR RI dari unsur DPD. Rapat digelar di Gedung Nusantara 5, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Putra sulung dari Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, yakni Archandra Muhammad Akbar Supratman dari Dapil Sulawesi Tengah, terpilih sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, usai memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. Archandra Akbar memperoleh 93 suara, sementara Fadel Muhammad 50 suara. Usai terpilih sebagai pimpinan MPR, Archandra mengungkapkan akan membangun MPR secara kolaboratif dan spirit kebersamaan. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah untuk saya, karena ini amanah besar, dan yang terpenting ini spirit kebersamaan. Ini bukan soal Akbar, ini bukan soal daerah, wilayah Jawa, Sulawesi Barat, ataupun Papua, tapi ini soal kebersamaan kita untuk membangun kebersamaan dari DPD dari daerah untuk Indonesia, dari DPD MPR kita bangun semangat kolaboratif, spirit kebersamaan, dan insya Allah apa yang diberikan amanah dari teman-teman senator kita akan jalankan. Bantu saya, bimbing saya, harapan saya ke depan seperti itu. Kita bersama-sama, spirit kebersamaan ini kita harus jaga. Archandra merupakan seorang politisi yang lahir di Palu 1 Oktober 1998. Karir politik Archandra dimulai dari keterlibatannya dalam organisasi pemuda di Sulawesi Tengah dan menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum hingga berhasil meraih gelar sarjana hukum. Di luar karir politik, Archandra juga aktif di dunia bisnis, menjabat sebagai Direktur PT Celebes Airlines Indonesia sejak 2017. Kemudian pada 2018, ia menjadi komisaris perusahaan PT Alat Kesehatan Indah Jaya. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Minggu 20 Oktober mendatang. Berdasarkan jadwal pelantikan Presiden 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Dalam aturan tersebut akan dilakukan pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan Prabowo Gibran rencananya akan dilaksanakan di Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Setelah pelantikan dan menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia, rencananya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 20 Oktober mendatang. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden, kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 di hadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan kembali program bantuan sosial beras 10 kg pasca dirinya sudah tidak menjabat lagi. 17 hari menjelang usai masa jabatan Presiden Joko Widodo, sejumlah program dipastikan masih akan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Presiden Jokowi meminta agar program penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg dilanjutkan di masa Presiden Prabowo Subianto, di mana melanjutkan program bantuan pangan yang telah berjalan dengan baik akan sangat bermanfaat luas bagi masyarakat dan dinilai terbukti telah membantu banyak keluarga. Presiden Jokowi saat pembagian beras di gudang Bulog Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menekankan bahwa bansos beras ini sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat luas. Sudah sesuai dengan rencana Agustus, kemudian Oktober, kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah. Menghadapi musim hujan di akhir aman, Pak? Nggak ada masalah, pasokan nggak. Tadi stok di sini saja berapa, Pak? 1.000, kurang lebih hampir 1.000. Program bantuan beras 10 kg ini telah dimulai sejak akhir tahun lalu sebagai tindakan untuk menanggulangi penurunan daya beli masyarakat dan menghadapi inflasi pangan yang meningkat akibat fenomena alam El Nino yang mengganggu hasil panen. Hingga saat ini, sekitar 22 juta penerima manfaat yang mendapatkan bantuan beras 10 kg setiap bulannya. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan 7 program prioritas atau quick win saat mulai menjabat Presiden pemerintahan 2024 hingga 2029 nanti. Di mana ke-7 program prioritas lanjutan tersebut menelan anggaran sebesar 121 triliun rupiah. 17 hari menjelang pergantian kepemimpinan pucuk pimpinan negara, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Presiden 2024-2029 menggantikan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejumlah program pemerintahan saat ini dipastikan akan dilanjutkan dan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan 7 program prioritas atau quick win, di mana ke-7 program prioritas lanjutan tersebut menelan anggaran sebesar 121 triliun rupiah. Ke-7 program prioritas tersebut diantaranya pertama pengentasan TBC yang masuk dalam anggaran Kementerian Kesehatan 2025 dengan alokasi sebesar 8 triliun rupiah. Kemudian program pemeriksaan gratis yang dianggarkan 3,25 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi 52,2 juta orang. Prioritas ketiga yakni peningkatan kualitas rumah sakit dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Ada pula makan bergizi gratis yang telah disiapkan pemerintahan Prabowo dengan dana sebesar 71 triliun rupiah. Yang kelima prioritas renovasi sekolah dengan alokasi anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Kemudian di sektor pertanian dan pangan, pemerintahan Prabowo telah siap meningkatkan lumbung pangan di daerah desa dengan anggaran sebesar 7,5 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR. Dan yang terakhir, prioritas pencetakan sawah baru dengan anggaran 7,5 triliun rupiah untuk Kementerian Pertanian dengan target pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi sebesar 150.000. Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi pada September 2024 sebesar 0,12% secara bulanan. Deflasi ini menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut. Kalangan ekonomi menilai deflasi 5 bulan berturut-turut ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli tengah mengalami penurunan. Pemerintah diminta untuk mewaspadai gejolak penurunan harga atau deflasi yang terjadi secara 5 bulan beruntun, di mana dalam laporan Badan Pusat Statistik terbaru periode September 2024 juga terjadi deflasi sebesar 0,12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan deflasi yang terjadi saat ini diiringi dengan penurunan angka inflasi, di mana terdapat extra effort oleh pemerintah dalam menurunkan volatile food. Salah satunya menjaga stok besar yang dilakukan pemerintah dengan melakukan importasi. Hal ini menurutnya buah dari kerja keras pemerintah pusat dan daerah. Kita juga terus mendorong pertumbuhan dengan engine of growth. Yang utama tentu terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini penting karena ketahanan pangan akan menentukan inflasi. Baru-baru ini memang sering media memplesetkan inflasi dan deflasi.
Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflation-nya tumbuh, berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5%, core inflation tumbuh, yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food. Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Di sisi lain, menurut Erlangga, kondisi inflasi Indonesia saat ini dalam kondisi baik selama masih di dalam target, yakni dalam range 2,5 plus minus 1%. Pemerintah sendiri memang terus mencoba menekan inflasi karena yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya. Terlebih lagi, harga pangan menyumbang cukup besar pada angka inflasi. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merasa khawatir dengan ada penurunan daya beli masyarakat di balik deflasi yang dialami selama 5 bulan berturut-turut. Ketua Umum APindo, Sinta Wijaja Kamdadi, menyebut deflasi memang menjadi tanda baik dari penurunan harga pangan yang belakangan merengek inflasi. Namun, kontribusi daya beli masyarakat juga menjadi kunci utama dari pertumbuhan perekonomian nasional. Ketua Umum APindo ini khawatir penurunan daya beli masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Saya rasa kita nggak bisa lihat deflasi sebagai deflasi saja ya. Jadi jelas ini tadi juga disampaikan ada intervensi dari pemerintah karena kita lihat dari volatilitas harga pangan. Ini yang jadi masalah utama. Yang kita khawatirkan adalah kan ini semua berpengaruh juga kepada daya beli. Ini yang sebenarnya menjadi kunci utama. Kalau inflasi sangat terjaga kan, kalau tadi kita lihat ada deflasi pangan, kemudian inflasi kita juga sangat kontrol. Cuman bagaimana pengaruhnya kepada daya beli masyarakat? Karena konsumsi ini kita sudah lihat bahwa pasar domestik ini menjadi kunci utama di ekonomi kita gitu. Dan ini juga terrefleksi dalam PMI manufaktur kita kan gitu, bahwa memang demand-nya ini memegang peranan penting dan demand domestik jauh lebih besar daripada demand internasional. Sementara itu, pemirsa, kalangan ekonom melihat deflasi 5 bulan beruntun ditenggarai sebagai sinyal melemahnya data beli masyarakat. Seperti saat krisis tahun 1999, di mana deflasi terjadi akibat tingginya pasokan yang mendorong harga lebih rendah. Ekonomi senior Indef Profesor Didin Damanhuri meminta pemerintah mewaspadai terjadinya deflasi 5 bulan berturut-turut. Pasalnya, deflasi yang terjadi pada periode September 2024 sebesar 0,12% ini tercatat deflasi yang terdalam. Untuk itu, Indef berharap agar pemerintah segera melakukan upaya-upaya akomodatif dalam mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat. Prof. Didi juga khawatir penurunan daya beli masyarakat akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini terjadi ketimpangan pendapatan luar biasa akibat, menurut saya nanti kita bahas di forum lain ya, bahwa ini alokasi APBN maupun perbankan maupun investasi yang menggenjot sektor besar ya, infrastruktur raksasa dan lain sebagainya jauh lebih besar daripada aliran ke kelompok bawah. Apakah itu raskin, apakah itu bansos, dan bansos pun itu tidak memicu peningkatan produktivitas. Informasi jelang debat perdana Pilkada Jakarta akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Masih bersama kami di Sindo Malam, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke Padepokan Ciliwung Condet di Kramat Jati, Jakarta Timur. RK mendengarkan curhatan warga Condet dan aktivis lingkungan. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ridwan Kamil berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan dan mendengarkan sejumlah keluhan warga. Salah satu yang dibahas adalah kekhawatiran warga Condet kehilangan identitasnya sebagai kota budaya.
Usai berdiskusi, RK menanam pohon dan menyusuri Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet, ditemani sejumlah aktivis sungai. RK pun menyinggung akan membuat transportasi air jika memungkinkan dan akan mengelola Sungai Ciliwung dengan konsep pentahelix. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga ya. Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang udah jadi pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, edukasi dan lain-lain. Nah, inilah harapannya curhat kita itu agar ke depan ini di gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru insya Allah lebih maksimal. Itu aja harapannya. Warga Padepokan Condet Ciliwung berharap Cagup Jakarta Ridwan Kamil akan lebih maksimal dalam bekerja jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono hari ini juga belusukan ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Suswono mendengarkan curhatan sejumlah pedagang, salah satunya terkait penurunan jumlah pembeli. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melaksanakan safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Didampingi sang istri Mike Wahyuni, Suswono menyantap sarapan nasi uduk khas Betawi bersama para pendukungnya. Sembari menyantap sarapan, sejumlah warga menghampiri Suswono dan mendoakannya agar menang dalam pilkada kali ini. Usai menyantap makanan khas Betawi, Suswono lalu menemui para pedagang di Jati Baru. Suswono mendengarkan langsung keluhan pedagang terkait sepinya pembeli yang mengakibatkan penurunan omset. Ya, mereka ini sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang di bawah ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya, ya diantaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh ya. Menanggapi keluhan warga dan pedagang Tanah Abang, Suswono pun berjanji akan mencarikan solusi jika terpilih sebagai wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul hari ini. Pramono Anung mengaku semakin bersemangat dan akan kerja keras pasca merasakan dukungan luar biasa dari relawannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul yang digelar di kawasan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Pramono disambut dengan budaya khas Betawi, palang pintu, yang merupakan tradisi menggabungkan seni bela diri dan sastra pantun. Ratusan pendukung Pramono Rano mendeklarasikan diri sebagai relawan Pak Dul. Dukungan juga disampaikan Presidium Laode Basir, Bintang Mangkauk, Ramadhani Al-Faruqi, Muhammad Isnaini, M. Ambardi, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Puryawan, Mustaqim Dahlan. Dalam deklarasi ini relawan menitipkan pesan agar pasangan Pramono Rano harus memperhatikan kesejahteraan kampung-kampung di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang semena-mena untuk warga miskin di Jakarta. Kami minta tidak hanya Kampung Bayam. Kami sangat berharap ingin mengawal 30 kampung di Jakarta harus ditata dengan baik dan jangan ada penggusuran yang tidak memanusiakan terhadap warga miskin di Jakarta.
Merasakan semangat dan titipan harapan dari para relawannya, Pramono Anung menyampaikan akan semakin kerja keras demi memenangkan kontestasi pertarungan Pilgub Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya seperti mendapatkan energi baru untuk bertarung lebih keras, lebih kuat, karena sehari ini saya keliling di beberapa elemen masyarakat, tokoh, habaib, kiai, dimulai dari pagi hari, dari jam 6 sudah keliling, setengah 6. Acara ditutup dengan penandatanganan peresmian dukungan relawan Pak Dul terhadap pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat perdana Pilkada Jakarta akan segera digelar. Masing-masing paslon yang ikut berkompetensi pun mulai bersiap hadapi debat. Gelaran pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sejumlah pekerjaan rumah atau PR menanti pemimpin terpilih kota Jakarta. Beberapa permasalahan yang ada bukanlah hal baru. Namun meski telah berganti pemimpin, masalah yang ada juga tak akan selesai. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, berdiri sebagai simbol harapan dan ambisi. Tak hanya kisah manis, pahitnya kehidupan juga ada di kota ini. Sejumlah masalah masih hantui kota Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan. Setiap harinya, warga Jakarta harus berjuang menembus kemacetan untuk beraktivitas. Angkutan umum yang ada pun belum bisa atasi kemacetan. Selain macet, banjir juga masih sering terjadi di sejumlah titik di kota Jakarta. Pemerintah kota Jakarta pun sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk atasi banjir, namun hingga kini masih belum efektif.
Sejumlah survei pun telah dilakukan untuk melihat masalah-masalah yang hantui warga Jakarta. Hasilnya, saat ini warga Jakarta menyoroti harga kebutuhan pokok yang saat ini semakin mahal. Warga Jakarta juga mengeluhkan sulitnya mencari kerja. Bahkan tahun ini, tingkat pengangguran di Jakarta cukup tinggi. Banjir juga masih menjadi sorotan warga. Kemacetan lalu lintas masih jadi perhatian warga Jakarta, terutama saat jam-jam sibuk. Penanganan sampah dan polusi udara juga menjadi masalah di Jakarta. Tahun ini, kehidupan warga Jakarta semakin sulit dengan tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja. Bahkan Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan tingkat PHK tertinggi di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 7.649 warga Jakarta yang terkena PHK dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Dengan kata lain, 23% dari warga Jakarta tahun ini di PHK. Kerasnya hidup di Jakarta sudah bukan rahasia lagi. Warga Jakarta harus berjuang demi meraih secuil kesempatan di tengah kemegahan kota. Para calon yang berlaga pun diharapkan benar-benar bisa memberikan perubahan bagi kota Jakarta. Bukan hanya janji belaka, namun juga realisasi bagi warga. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye Pilkada Jawa Barat 2024 semakin menarik. Sejumlah pasangan calon bersaing untuk rebut perhatian pemilih terbesar di Indonesia ini dengan menemui sejumlah kelompok masyarakat. Horasba, horasba. Orang Sunda kalau horasba jadi dicandain. Kalau tidak. Puluhan warga yang tergabung dalam komunitas Batak bermarga Simbolon mendatangi kediaman calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Rabu petang. Kedatangan mereka untuk mendukung pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mendatang. Komunitas Batak bermarga Simbolon yang mengklaim memiliki 10.000 anggota ini siap mengerahkan seluruh marga Simbolon untuk mengajak marga lainnya memenangkan Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sekarang Deddy Mulyadi Simbolon. Apakah orang Simbolon ada gadis cantik tidak? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih, dan Jawa Barat adalah provinsi yang toleran. Semua marga, semua warga asal dimanapun bisa tinggal di sini. Tentunya ke depan saya sebagai pemimpin Pak Jawa Barat mudah-mudahan terpilih. Amin. Nanti akan mengajak kalau tinggal di Jawa Barat harus mencintai tanah Jawa Barat dan menghormati adat istiadat warga Jawa Barat. Iya. Betul tidak, Bang? Betul, Kang. Sementara calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo menemui ratusan sopir angkot yang sedang mangkal di sekitar lapangan Gasmin Antapani, Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Syaiqo tampung sejumlah keluhan dari para sopir angkot terkait masalah pajak hingga peremajaan kendaraan. Ia menegaskan akan prioritaskan permasalahan transportasi jika dirinya terpilih menjadi gubernur mendatang. Itulah hadirnya pemerintah daerah. Ini kiranya bisa menjadi tumpuan harapan agar dalam pengelolaan transportasi di Kota Bandung dan di Jawa Barat ini hadir rasa keadilan dari seluruh masyarakat, stakeholder yang ada di pertransportasian. Dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, menjadikan kontestasi di Pilkada Jawa Barat 2024 semakin dinamis dan menarik perhatian publik. Nantinya akan ada 4 pasangan calon yang bersaing untuk memimpin Jawa Barat. Dari Subang dan Bandung, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda dan Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih HUT ke-79 TNI di Silang Monas yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gladi bersih ini menampilkan kegiatan seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payung. Dua hari menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79, hari ini TNI menggelar gladi bersih yang diikuti oleh ratusan ribu personil TNI. Gladi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah jajaran.
Gladi hari ini menampilkan anggota TNI yang sedang berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang dilaksanakan pada hari ulang tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024 mendatang. Upacara peringatan akan menampilkan kegiatan parade upacara militer, defil, aksi bela diri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Upacara parade dan defil, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personil pasukan dan 1.059 alutsista yang dipamerkan. Upacara peringatan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang akan bertindak sebagai inspektur upacara. Hari ulang tahun ke-79 TNI, di mana TNI mengambil tema seluruh TNI bersama rakyat siap dan mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Pada saat pelaksanaan upacara 5 Oktober yang nanti pada hari Sabtu, dihadiri sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI, tetapi 3 matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut. Rencananya masyarakat bisa melihat berbagai pertunjukan ini di Silang Monas pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi dalam negeri pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata menikmati keindahan alam. Saya akan mengajak Anda merasakan camping di Danau Alam, tepatnya di kaki Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Pesona keindahan Danau Ranupani yang berselimut kabut tipis saat pagi hari, serta indahnya bulan purnama di tengah hawa dingin malam hari menjadi suguhan keindahan alam yang sangat mempesona. Ya, kabut tipis akan menari-nari di atas permukaan danau. Inilah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau alam yang berada di ketinggian 2.114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Saat pagi hari, pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara, sementara kabut tipis dan hawa dingin juga menambah harmoni yang memikat hati. Danau Ranupani ini menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir di setiap sudut menyajikan pesona keindahan yang instagramable. Lokasi ini juga menjadi spot camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Sejuk sih, dingin tapi. Kalau pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus banget. Cocok buat ini ya? Iya, cocok buat camping. Lumayan bagus, indah. Dingin juga ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Pesona keindahan Danau Ranupani saat malam hari, jika beruntung, pengunjung akan disuguhi indahnya bulan purnama di atas danau. Wah, romantis bukan? Bagaimana Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Nah, jika Anda gemar berwisata alam, air terjun Amajapo di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, bisa masuk dalam destinasi Anda. Air terjun setinggi 15 meter ini berada di tengah hutan yang menawarkan keindahan alam yang masih alami dan asri. Selain kaya dengan sejarah dan budayanya, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara menyimpan pesona alam yang memukau. Salah satunya adalah ini,
air terjun Amajapo. Air terjun ini berada di tengah hutan di Desa Sandangpangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Destinasi wisata ini cocok untuk Anda yang hobi berwisata alam. Karena selain sejuk, untuk sampai ke Amajapo perlu melewati jalan yang menanjak yang dikelilingi pepohonan rindang. Di dasar air terjun terdapat kolam yang terbentuk secara alami sehingga membuat pengunjung bisa menikmati dengan berenang dan melompat dari ketinggian. Untuk yang pecinta alam, pecinta wisata air terjun, saya kira di sini salah satu potensi yang bisa dikunjungi untuk air terjun Amajapo. Untuk menuju ke air terjun ini dari pusat kota Bau-Bau bisa ditempuh selama 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 45 menit menuju lokasi air terjun. Dan untuk berkunjung ke tempat ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung bisa menggunakan jasa guide dari warga setempat untuk menemani perjalanan menuju ke air terjun Amajapo. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Alina Iyasya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.